Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita teruskan dengan sholawat dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa fatadfa'u anna kulla mihnatin wa bala'in birahmatika ya arhamar rahimin. Sekalian kita berdoa untuk yang menyajikan jamuan ini. Allahumma aktsir khairahu wa barik lahu fima razaqtahu wa sallallahu wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Silakan diminum airnya. Mohon kepada Allah semoga berkat salawat kita ada barokahnya. Kita jeda sebentar, mengingat di tengah kita ada kuehnya. Situ, Bang. Bawa situ, Bang. Bismillah. Bismillah. Digeser-geser aja makanannya. Nah. Ustaz Ali, nyandar sini, nah. Ustaz, nyandar sini. Nyender apa sini. Ada senderan ini. Ini. Iya. Sholawat itu berhiburnya iya, bersolawatnya dapat. Insya Allah, kata Rasulullah, kalau kamu bersolawat sekali, saya akan membalasnya dengan sholawat yang sama. Sholawat itu artinya mendoakan keselamatan dan kerahmatan. Kita dapat doa dari Rasulullah.
Bayangkan. Kalau di dalam kitab Durratun Nasihin tidak akan bicara lain setiap babnya kecuali bersolawat dulu. Gitu. Jadi ya yang suka dengan solawat, insya Allah ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bosan untuk bertahmid dan bersolawat. Kita baca khutbahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dan tidak bosan lagi kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab, memohon kepada Allah semoga dengan amalan kita ini Allah mempertimbangkan curahan rahmatnya. Semoga ayah ibu kita diampuni dosa-dosanya. Kita dan keluarga kita senantiasa diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang punya kitab ini, yang kita kaji kitabnya. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga tidak bosan berdoa semoga Allah terangi hati kita dengan cahaya hidayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Niat ngaji ya. Jangan lupa niat. Niat kita ngaji. Orang ngaji itu akan dimudahkan masuk surganya. Amin. Orang ngaji itu memasuki taman surga Allah. Siapa yang lewat lalu melihat taman surga, masuklah. Begitu kata Rasul. Ternyata taman surga itu adalah majelis ilmu. Ini taman surga. Jadi insya Allah kita masuk surga berkat sholat kita. Amin. Berkat zikir kita. Amin. Berkat ngaji kita juga. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah kaji soal berkewajiban baik dengan tetangga. Lalu pertanyaan, bagaimana kalau tetangganya nggak baik sama kita? Maka jawabannya, tetangga yang tidak baik, dia dapat dosanya. Tapi kita diwajibkan tetap baik sama tetangga walaupun tidak baik. Kecuali
Dua hal. Sudah masalah fisik dan masalah harta. Kalau baru ngomel-ngomel baik, nggak usah pula nak melok ngomel, gitu ya. Kita doakan saja. Kalau baru cemberut-cemberut baik, nggak usah pula cemberut. Bahkan kalau perlu kita hadiahi. Panen mangga, kasih mangganya. Begitu. Ada keuntungan bisnis, kasih. Insya Allah kita dengan tetangga itulah kita dengan kebaikannya tadi masuk surga Allah. Amin. Sebab memang salah satu derita yang kata Rasulullah berat itu kalau punya tetangga yang jahat. Kalau punya tetangga yang jahat, Masya Allah beratnya setengah mati itu. Ngocek buah, dia nggak ngasih buah, kulitnya baik dibuang ke pagar kita. Kira-kira macam mana tuh? Ngingon ayam, ayamnya dilepas, missing di lantai kita. Yang baik kita nggak pernah diakuinya. Yang jelek dikemukakan di mana-mana. Ya itulah derita yang paling berat adalah punya tetangga yang jelek. Semoga tetangga kita baik semua, amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebaliknya, kalau kita pengen dibaiki juga oleh tetangga, maka jangan nunggu tetangga baik sama kita, jangan. Tapi kita duluan. Kita duluan yang baik sama tetangga, baru layak berharap tetangganya baik sama kita. Tapi kalau kitanya nunggu saja, supaya tetangga baik dulu baru kita nak baik, itu namanya tamanni, harapan yang tidak layak. Kalau yang tadi namanya taroji, harapan yang layak, lebih dulu baik aja. Nggak senyum kita senyumin. Jangan kaget, ada orang nggak senyum kita malah tambah nggak senyum. Padahal menurut dia memang senyumnya begitu. Udah senyum nih, tapi ya karena memang pembawaannya begitu. Nah, saya pernah ketemu seorang pejabat. Dia senyumnya tidak keluar giginya. Nah, cuma ya begitulah aja, rupanya memang begitulah watak dia. Nah, jadi jangan kaget ada orang monyong aja dikiranya monyong, belum tentu itulah senyum dia. Kita tetap aja senyum, karenanya perlu latihan senyum tuh. Kalau perlu subuh-subuh tuh di belakang rumah dewean aja lah senyum. Atau kamu tuh tengah jalan banyak wong lewat senyumi bae nah. Hari ini kita akan mengaji tentang bagaimana bersuhbah. Suhbah itu berinteraksi, bersahabat. Dengan keluarga sudah kan kemarin ya. Keluarga itu ada suami, ada istri, ada anak, ada pembantu, ada binatang piaraan. Itu indahnya Islam tuh begitu. Makanya rasanya nggak terima kalau Islam dikatakan intoleran, nggak terima gitu. Tapi ada juga yang menikmati disebut intoleran. Ada juga umat Islam yang membenarkan kalimat itu. Itu bukan Islam, itu adalah individunya. Kalau individunya bisa saja. Jangankan di zaman kita sekarang, di zaman Rasulullah yang munafik ada. Ada di zaman Rasulullah. Ingatkah tokohnya siapa yang tokoh munafik tuh? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ingat. Abdullah bin Ubay
bin Salul. Ada pengikutnya 300 orang dari ratusan ribu sahabat Nabi. Dan 300 orang inilah yang kemudian sampai sekarang menjadi sempalan 72 kelompok. Gitu. Sedangkan yang satu tadi, yang satu kelompok itu sampai sekarang tetap setia kepada Rasulullah. Itulah yang namanya Sawadul A'zam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jumlahnya sekarang 85% pengikut mazhab al-arba'ah. Pengikut mazhab 4 itu sekarang bertebar nih sampai 85%. Yang lain sempalan dikit-dikit. Syiah sedikit, Khawarij sedikit. Ya. Gitu. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang ya ada saja yang tidak setuju dengan Islam walaupun dia Islam. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu sendiri bakal ditenggelamkan oleh sesama muslim. Bakal ditutup cahaya Islam, mahjub, oleh sesama muslim itu sendiri. Muslim yang mana? Yang munafik. Insyaallah. Semoga kita terlepas dari penyakit itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai dengan judulnya. Wa aslus suhbah sidqul mahabbah wa sifaul mawaddah. Wa mahma kana dzalika fillah walillahi fasawabuhu azimun. Insyaallah. Pokoknya, dasarnya berinteraksi bersahabat. Yang pertama adalah sidqul mahabbah. Ya. Mahabbah itu berkasih, bersayang. Tapi yang benar. Berarti ada kasih sayang yang tidak benar. Ada. Nanti ketemu di belakang. Kayak apa itu kasih sayang yang tidak benar? Nanti diuraikan. Wasifaul mawaddah, dan suci, bersih adanya sayang. Kesayangan itu, kesucian itu harus bersih. Mahabbah sama mawaddah. Apa bedanya? Mahabbah. Mahabbah itu dengan hati. Mawaddah dengan perasaan. Nah, gitu. Sama mana bedanya? Mahabbah itu dengan hati. Tuh. Maka orang kalau digelari Habib, ya, seperti pangkat yang paling tinggi Rasulullah di hadapan Allah itu digelarinya Habib. Kekasih. Kekasih yang paling dalam. Dengan kebersihan hati. Tapi kalau mawaddah, itu sifatnya perasaan. Mestinya dua-dua campur. Ada dengan perasaan, ada dengan hati. Maka lahirlah itu sakinah. Manakala kita jumpa dengan yang kita sukai, jumpa dengan yang kita rasai, maka di situ ada rasa ketenangan. Itu. Karena itu jangan ada pembatalnya. Pembatalnya itu adalah ketidak saling hormatan, ketidak saling perhatian. Antara suami dan istri yang sudah mahabbah dan mawaddah, jangan sampai kurang saling perhatiannya. Gitu. Kalau kurang saling perhatiannya, akan terkurangi itu nilai sakinahnya. Masya Allah, ya. Ini kami ngomongi untuk yang sudah beristri saja.
Kalau yang belum beristri, ya kita sesama kita dulu. Yang belum beristri nggak apa-apa, nggak usah denger dulu. Nah, ya, ada Man, ada Faisal, maka duduknya barengan, deket nih ya, sama-sama belum laku. Sama dengan rombongan ini nih. Kita doakan nanti semoga nggak lama lagi cepat dapat istri, amin. Manakala dua mahabbah dan mawaddah itu terjadi semata-mata karena Allah, bukan hanya karena hasrat hati dan perasaan, tapi meningkat cintanya itu karena Allah. Kita mahabbah sama istri, mahabbah kepada suami, tapi itu karena semata-mata karena Allah. Apa katanya? Walillahi fasawabuhu azimun, bonusnya tak akan kecil, sangat besar. Karena itu, ini konsepnya ahli psikologi. Dan juga dirasakan oleh semua yang dapat mengaplikasikannya. Manakala rumah tangga itu antara suami dan istri tercipta adanya mahabbah ya, dan mawaddah, maka rumah tangga itu menjadi sakinah, dan kesakinahan itu yang melahirkan kesuksesan besar dalam rumah tangga. Gitu. Sebaliknya, manakala di rumah tangga itu terjadi adanya centang perenang antara suami dan istri, maka saat itu akan terjadi aral melintang di dalam keluarga. Itu. Bisa saja anak-anak tidak mesra. Itu. Bisa saja rizki yang tadinya didapat tapi tidak berkah. Itu. Karena tidak ada campur tangan mahabbah Allah pada kita. Tidak ada bonus. Makanya di dalam tuntunan Islam tidak boleh suami istri itu saling menuntut, nggak boleh. Yang ada adalah saling memberi. Macam mana tuh? Dan memberi yang paling banyak adalah memberi maaf. Memberi duit, cuma berapa duit? Ben, berapa duit Ben? Bini, kan? Kalau orang lain ada yang ngitungnya sehari semalam gak habis-habis. Ben ngitungnya berapa menit? Dikit duit kita. Benar gak itu? Tapi kalau yang diberikan itu kata maaf, maka lahir di situ mahabbah, lahir di situ mawaddah, langsung sakinah. Sakinah itulah yang akan fasawabuhu azimun, pahala Allah banyak sekali di situ. Masya Allah. Dalam Al-Quran kan itu? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wasari'u ila maghfiratin Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Programkan sebesar-besarnya mendapatkan ampunan Allah dan surganya. Dan itu akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang mau berbagi, ya, yang mau berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Baru kemudian wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan emosinya. Wal afina 'anin nas, dan setelah menahan emosi memberikan maaf.
Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang ini dalam kategori yang muhsin. Masya Allah. Jangan dulu sebenarnya untuk yang lain tuh bersuhbah dululah dengan anak dan istri. Duh, indahnya Islam. Allah. Jadi kalau lagi ada ribut-ribut, jangan ditambah ribut sama istri. Kalau lagi ribut sama istri, jangan ditambah. Biar ribut sendirian aja. Kalau ributnya dua, tambah ribut kan namanya. Benar gak tuh? Kalau dia ribut, biar suruh dia aja ribut. Beben jangan meloi ribut. Kalau ribut yang satu ditambah satu ribut lagi, tambah ribut nggak kira-kira tuh? Tambah ribut. Makanya yang paling enak, sudah jangan diladeni, tinggal pergi. Ambil kuncimu atau kuncimu berangkat ke tempat lah. Nah itu tawaf, itu jangan ditungguin. Kalau ditungguin capek kita. Paham kira-kira? Pokoknya paham nggak paham Gemela. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kayaknya dalam hadis qudsi ya. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Konsekuensi kecintaanku artinya wajib aku mencintai bagi orang yang mencintai karena dalam kerinduanku, mencintai dalam kerinduanku. Kita cinta istri bukan hanya birahi, tapi memang mencintainya karena dia sudah jadi istri kita. Dan tidak jadi istri itu kalau bukan karena dijodohkan oleh Allah. Oleh Allah itu. Kayak apapun bentuknya istri kita, itulah jodoh kita. Kita pun dalam budaya memahami itu. Hidup, mati, apalagi? Jodoh, hidup mati, jodoh dan rezeki. Jangan dibanding-bandingkan dengan istri tetangga, jangan. Kagak istri kita membandingkan bolo dengan suami tetangga. Apa enggak gawat tuh? Iya, ada itu. Terima sudah. Memang sih yang lebih cantik dari bini kita banyak. Bener nggak tuh? Wan, banyak kan? Tapi yang cantik nggak galak sama kita. Yang inilah yang setia sama kita, betul nggak? Masya Allah. Jangan dibanding-bandingkan sama yang lain. Gitu. Dia tidak cantik dari sisi paras, tapi cantik mungkin dari sisi adabnya, dari sisi akhlak. Betapa indahnya seorang suami yang dirawat oleh istrinya persis merawat anak kecil. Gimana tuh? Ada yang pernah ngalami begitu? Ada? Dirawat suaminya oleh istrinya seperti merawat anak kecil. Ada? Oh. Masya Allah. Belum tidur kakinya dipijitin. Ya Allah. Mau tidur diselimuti. Bangun tidurnya nggak buru-buru bangun, dipeluk dulu baru dibisikin. Masya Allah, Bang. Menjelang subuh. Nah, coba kira-kira. Makan disuap itu, makan obat diingetin. Nih, subhanallah. Masya Allah. Jadi jangan pernah melihat dari satu sisi soal istri itu. Lihat dari sisi-sisi yang lain yang Masya Allah mahal buat kita.
Kita kalau ngurut setengah jam berapa? 50 sampai 100. Diurut istri 2 jam tidak bayar. Oh, sampai kita tidur nggak tahu sampai berapa jam ngurutnya dia. Ayo bang. Makanya kalau dia ribut jangan ditambahi ribut, lebih baik sudah balik, dia berhenti marah, kita juga tidak mau marah, minta makan. Masak apa say? Nah, say udah nggak usah diladenin lagi. Apalagi kata guru saya, jangan-jangan istri kamu marah tuh karena memang salah kamu dewe. Betul kan? Apa salahnya? Duit kamu sedikit. Itu loh, karena duit kamu udah banyak, ya kan? Tapi kamu pengen dilayani Pak Raja, pengen dirawat seperti anak kecil. Alangkah indahnya ini kalau diamalkan. Makanya kalau memang yang belum nian berani, jangan dulu nikah. Tunggu baik dulu setahun 2 tahun, latihan dulu, ya. Beresin dulu kebun tuh, Faisal. Beresin dulu cara benar. Nah ini punya keahlian ngurus kebunnya Abah Haji. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, mewajibkan kasih sayangku untuk orang-orang yang terbiasa kasih sayang sama yang lain. Tapi kasih sayang karena Allah, bukan karena selera. Nah itu bahaya yang perlu ditingkatkan. Istri kita menyebabkan kita jatuh sir. Ya. Nah, sir kepada istri menimbulkan cinta. Nah sekarang tingkatkan cintanya itu. Ini adalah amanat Allah untuk kita. Kita rawat. Makanya kalau gurunya Baji ini ngomong begini, masih teringat saya. Barang siapa yang menceraikan istri tanpa alasan syar'i, namanya zalim. Zalim. Istri diceraikan karena alasan tidak punya anak. Padahal memang tidak diberi anak oleh Allah. Istri diceraikan karena alasan-alasan yang selera kita. Kita nggak suka, karena kita tidak seperti itu yang kita suka. Menyesal, kenapa saya tidak pilih yang lain, pilih dia. Jangan. Zalim. Dan orang zalim akan dibalas oleh Allah. Bukan dengan pahala. Ya. Jangan kita itu menceraikan istri oleh karena istri kita gendut. Padahal dulunya nggak gendut. Itu gendut gara-gara kita. Benar nggak tuh? Yang begitu nggak ada di sini, nggak ada. Di sana ya. Tapi kalau urusannya karena syar'i, dah galak sholat boleh. Gitu. Dinasehati segala macam, melawan suami, dan melawannya tidak pernah ada jedanya, itu saja masih ada pendapat ulama. Gitu. Kenapa melawan? Mungkin kamu kurang mendidiknya. Gitu. Kita tidak ngajari akidah, tidak ngajari fudailul amal. Cuma kita berharap aja dia suruh baik dewe. Nah, seperti itu. Sebaliknya, istri yang minta cerai tanpa alasan syar'i juga dikategorikan nusyuz, durhaka. Gitu. Ya, yang kita datang ini kan suami galau ini. Nggak usah lah ngomongin istri ya. Ya kita baiklah. Jangan pula nak ngancam-ngancam cerai. Karena itu jangankan cerai, ngancam cerai be jangan. Kuceraikan kamu. Masya Allah. Takut jatuh nian cerai itu. Pagi ngomong cerai, sore ngomong cerai, malam dah galak bercerai.
Nah, itu. Apalagi siang ditabokin, malam. Wah, alangkah jahat lanang tuh. Masya Allah. Lanang di mana tuh? Di mana kira-kira? Ada enggak yang cah itu tuh? Nah, malam ditaboki bini tuh. Siang disuruh masak, suruh ngurus anak, dimarahi, terakhir ditaboki. Malam habis isya. Wah, nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai anak-anak kita punya suaminya kayak begitu. Amin. Yang kedua, wal mutajalisina fiyya. Dan juga kata Allah, saya wajib mencintai orang yang duduk di majelis oleh karena ingin dapat ridhoku. Tuh, kayak seperti ini. Coba saja kita niat benar, ngaji terus, rintangan kita hadapi, dan teliti dalam hidup kita. Teliti coba. Pasti ada hal-hal yang indah untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu apa itu bentuknya, banyak sekali soalnya dalam kehidupan ini yang kita perlukan. Rizki yang kadang bertambah tak terduga. Bukan dalam bentuk hitungan duitnya saja. Duit yang kita pakai nggak terguna oleh karena kita tidak sakit. Duit banyak tapi kita sakit melulu. Habis duit kita. Benar kan tuh? Getah karet murah, tapi oleh kita terus ngaji seperti ini, tidak mustahil getahnya yang banyak, dijualnya lebih banyak, walaupun harganya sedikit tapi getahnya banyak, kan banyak juga tuh. Kadang-kadang enggak kita sadari yang begitu. Wajabat mahabbati, ya, lil mutajalisina fiyya, kira-kira seperti itu, ditambah li. Karena ini ma'tuf kepada yang kalimat sebelumnya. Wal mutabadzilina fiyya, dan yang ketiga, kasih sayangku akan diberikan pula kepada orang yang saling mengorbankan karena keridhoanku. Kalau ada kurangnya bini, itu jangan dianggap satu aib. Jadikan sebagai suatu tantangan, Ben. Negara. Tantangan. Nah, ini kewajiban kita untuk memenuhi kekurangan dia, untuk dia jadi sempurna. Begitu. Kenapa? Sebab kita juga tidak sempurna, ada kekurangannya. Kita berharap ditambeli pula oleh istri kita. Begitu. Dan kalau kita sudah mendahuluinya, sama dengan teori bertetangga tadi. Kalau kita sudah mendahuluinya, kekurangan istri kita tomboki, maka istri juga akan menomboki kekurangan kita. Bukan berarti di rumah tangga itu nggak ada pertengkaran, bohong kalau nggak ada pertengkaran, tapi bagaimana sikap kita menyikapi pertengkaran itu. Jangan timbul dengan benci-benci dan benci. Marah, boleh. Ya, tapi dalam rangka metodologi. Marahnya itu jangan marah karena murka, marah sebagai metodologi untuk tidak salah terus gitu. Wah, ini agak begitu. Kata Imam Ghazali, yang tidak marah tuh keledai. Kalau keledai nggak marah, dipacu suruh kenceng, di bawah suruh nggak marah dia. Kalau kuat angkat, nggak kuat duduk. Tapi marah nggak pernah keledai. Kalau kita ini bukan keledai. Saat sesekali marah, oke, marah. Tapi jangan karena benci. Tapi itu metodologi. Kalau perlu malah menjadi siasat, itu diatur. Pura-pura marah. Pura-pura marah. Tunjukkan bahwa bukan saya saja yang butuh kamu. Hei, kau juga butuh saya. Gitu. Tapi caranya yang elegan. Jangan karena benci. Begitu juga sama dengan bersahabat. Gitu. Insyaallah. Indahnya Islam itu begitu. Nah, hadis yang tadi itu,
Wajabat mahabbati itu artinya berkewajiban Allah memberi pahala dan rahmat serta ampunan. Nah, itu uraiannya di bawah begitu. Kalau kita sudah bisa seperti tadi, mencintai istri karena Allah, mencintai sahabat karena, ya istri kan sahabat tuh. Ya. Kalau kita mencintai sahabat karena Allah, yang dimaksud dengan wajabat mahabbati, yang pertama adalah pahala. Yang kedua adalah ampunan diberikan oleh Allah kepada kita. Banyak sekali tuh, hebat. Aidzalika kainun la muhalata lil mutahabbina fiyya ay min ajli la li gharadin wala li gharadin. Begitu juga wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Ditambah lagi, selain kita saling berjuang, saling berkorban untuk mempertahankan mahabbah tadi, kita juga harus ada saling menziarahi, saling kunjung. Nah ini yang jadi masalah ini, kiai ini pengennya dikunjungi melulu. Mbok iya datang pula ya negara ya. Mestinya Abah Haji juga datang teman negara. Cuma kadang-kadang takut repot. Negara Abah Haji nak ke rumah kamu, wah utang sana utang sini. Abah Haji nak ke sini gitu. Tapi itu jangan alasan. Mestinya datang. Tongol aja langsung. Ndak kata uangnya. Ya sudah ada uangnya mampir. Ya dah Bang. Mestinya begitu. Karena saling ziarah ini seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah ainal mutahabbuna bijalali. Nanti di hari kiamat Allah akan bertanya, siapa yang pernah saling kasih sayang karena keridhoanku? Siapa? Ditanya itu. Al yauma uzilluhum fi zilli yauma la zilla illa zilluh, katanya. Hari ini aku sediakan satu naungan yang tidak akan diberikan kepada yang lain kecuali untuk dia, dan tidak ada pula naungan itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Alangkah hebatnya. Ya. Abah Haji ini pergi ke Palembang. Ada kampanye. Nah, kampanye Kopas Sandi. Apa itu Kopas Sandi itu? Koordinator Prabowo dan Sandi. Wah itu di apa namanya tuh? Palembang tuh yang bukan di Jakabaring, di Palembang yang dekat sungai itu. Kota besar. BKD ya. Penuh manusia itu. Udah dari mana tempat kami masuk tuh, udah mepet, tapi Abah Haji itu kan dikasih jalan masuk. Lalu kemudian dipanggil Abah Haji itu, suruh tampil di atas podium itu. Apa tuh setelah tampil itu? Rupanya banyak pula wong linggau kan. Dari Linggau, dari Muratara, dari Musirawas. Oh begitu Abah Haji turun, ditengok HP ini, komentar banyak niat. Wih Abah Haji itu hebat niat kan. Itu baru diajak oleh Prabowo doang. Sebegitu hebatnya. Apalagi yang manggil Allah. Subhanallah. Oh, coba tuh. Ya. Ini ya terus terang saja memang seperti itu. Ini untuk contoh saja. Datang ke Jakarta di apa namanya itu 212. Ya, tidak semua orang yang bisa naik di panggung. Tapi Abah Haji alhamdulillah dikasih jalan, suruh masuk. Di sana itu. Banyak pula yang komentar, lu Abah Haji bisa naik situ ya. Yang lain duduk di bawah aja pijak-pijak uang. Nah, artinya hal yang sekecil itu saja dibandingkan dengan apa yang akan
terjadi di hadapan Allah pada yaumil kiamah nanti, modalnya tadi saling kasih sayang. Nah, itu akan dipanggil seperti itu. La yauma la zilla illa zillu. Hari itu tidak ada naungan, tidak ada panggung, tidak ada fasilitas kecuali fasilitas Allah Subhanahu wa taala. Illa zilli, kecuali fasilitasku katanya. Insyaallah. Inilah kira-kira kajian kita untuk hari ini ya, dalam rangka suhbah. Suhbah hal ini adalah pergaulan. Itu baru sepotong aja tuh ngajinya. Nah, kira-kira ada menambah yang baik nggak untuk kita dengan ngaji ini? Ada ya. Nah, kita mulai pergaulan di dalam rumah, dengan istri, dengan anak, dengan menantu, dengan pembantu, dengan binatang peliharaan. Ini kucing dikasih makan, tidak disiram air panas. Nah, kalau disiram air dingin baik, taruhlah barangkali nakal nian kucingnya. Abah juga tengok tuh yang di rumah tuh nyiram kucing, karena kucing itu belago, tidak mau pergi. Rupanya ilmunya disiram pakai air baru bisa. Tapi jangan air panas. Nah, apalagi disiram pakai air kopi, pengajian. Saya kira itulah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan diteruskan dengan diskusi, masih ada waktu sedikit. Ya Bang, ada Bang? Nah, silakan Bang. Mohon penjelasan kepada tadi satu hadis yang pernah saya dengar, saya baca, tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Maka menunjukkan salah satu cara beriman yaitu dengan kasih sayang dan dengan berbagi sahabat. Dan hanya ada satu riwayat bisa penjelasan sahabat tanya, ya Rasulullah, kami ini sering ribut. Maka kata Rasulullah, kasih amanat sebelum masuk rumah baca sholawat. Kemudian masalah ekonomi, baca Al-Ikhlas. Mohon penjelasan dari hadis dan kisah ini. Ya. Tidak akan masuk surga kecuali dengan iman. Rasulullah kedatangan seseorang, tapi tidak diketahui arah kedatangannya, tahu-tahu sudah ada di hadapan Rasulullah. Orang itu bertanya kepada Rasulullah, apa itu iman? Dijawab, iman itu antu'mina billah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, iman kepada takdir Allah. Yang 6 itu iman 6. Iman itu merupakan syarat utama amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak beriman, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah. Seperti amalan-amalan yang baik dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya. Ada yang bertanya, orang kafir baik sekali.
murah tangannya, mudah memaafkan. Ya. Ini masuk surga apa tidak? Tidak akan masuk. Karena dia tidak beriman. Dapat pahala dari Allah atau tidak? Dapat. Tapi pahalanya di dunia saja. Di akhirat enggak dapat. Di dunia dihargai oleh anak buahnya. Itu udah pahalanya. Di dunia diterima oleh tetangganya karena dia baik. Gitu. Kebaikan orang kafir itu dilindungi oleh Islam. Nah, itulah sebagian ulama mengatakan pahalanya. Pahala di dunianya. Rasulullah sampai mengatakan man azazimiyan fa'ana khosmu. Siapa yang menyakiti orang-orang kafir yang baik, seperti tadi itu, zimmi namanya, yang bersama, bergaul sama kita, bersosial sama kita, maka aku musuhnya, kata Rasulullah. Jadi pertanyaannya, memang tidak masuk Islam, tidak masuk surga karena iman, begitu. Ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali itu. Ya. Dalam surat Al-Bayyinah Allah menjelaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Gitu ya. Kalau koreksi kalau salah. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahli kitab Nasrani dan Yahudi. Wal musyrikin dan orang-orang musyrik selain Yahudi dan Nasrani. Agama Majusi, agama Hindu, Buddha, musyrik. Mereka semua fi nari jahannam, di neraka jahannam. Kenapa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu memang lakunya sangat buruk. Enggak cukup makan ayam, makan kambing, babi dimakan. Iya. Bekecot dimakan. Kodok. Enggak cukup yang disembelih, yang buntang pun dimakan. Itu, coba lihat itu. Kalau ada ekstasi yang beredar di tempat kita ini, bandar-bandar muslim ada, tapi bandar kecil-kecil dan pengikut yang besar. Yang paling besar siapa? Pasti mereka. Perjudian big bossnya siapa? Penghancuran negara-negara bangsa, siapa yang menghancurkannya? Islam sejarahnya nggak pernah terjadi menghancurkan satu bangsa itu. Nggak ada. Jadi jaminannya orang yang tidak beriman tetap bakal masuk neraka dan tidak akan masuk surga. Terus yang kedua, apa yang tadi itu? Masalah ya, amalan supaya sakinah ibadah. Kalau pada kajian keilmuan yang namanya sakinah ibadah, mantap ibadah itu karena adanya rasa khauf, rasa roja dan khauf. Berharap rahmat Allah, berharap janji Allah, dan takut akan ancaman Allah. Dan ternyata untuk timbulnya rasa khauf itu salah satu caranya memperbanyak sholawat. Sholawat kepada Rasulullah itu jangan berhenti sebenarnya, mestinya diperbanyak sholawat. Sehingga ada rasa kecintaan terhadap Allah, Rasulullah, sudah cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Maka ibadahnya akan timbul sakinah. Nah sekarang ini sholawat dilarang. Aneh kan?
Baca sholawat katanya masuk neraka. Apalagi nasuhnya selawatnya bareng-bareng kayak tadi itu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Orang datang, neraka kamu, sesat kamu, sesat kamu. Nah, Insya Allah. Nah ini kita doakan semoga mereka dapat hidayahnya. Jadi terus baiklah sholawat. Makanya habisnya sholawat. Mau tidur sholawat. Apalagi abahnya dikasih ijazah. Pengen ijazahnya dikasihkan. Ya, coba dicatat. Di otak catatnya. Ya nyatet lagi lah lama pula. Yang pertama, baca ta'awudz dan bismillah. Mau tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, nah baca sholawat. Itu. Berapa sholawatnya? Minimal 21 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Bagaimana 21 kali? Uraiannya panjang. Pokoknya amalannya beda dulu. 21 satu kali dibalas berapa tadi? 10 kali sholawat dari Rasulullah kali 21. Nanti diuraikan panjang lagi. Sudah sholawat, baca bismillah. Baca bismillah minimal 10 kali. Minimal, maksimalnya banyak-banyak. Baru kemudian baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tawakkaltu alaika ya Allah, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baru baca doa tidur. Insya Allah syaitan tidak akan pernah datang, mimpi buruk tidak pernah akan ada. Itu berkat amalan salah satunya sholawat. Apalagi yang kata Bambang tadi, mau masuk ke rumah kita baca kulhu, banyak sholawat. Itu baru mau masuknya saja, apalagi sudah masuk, banyakin. Pokoknya apa saja yang sudah dibaca, yang sudah hafal kita baca. Insya Allah akan ada balasannya dari Allah Subhanahu itu, Bang. Jadi itulah ya. Jadi jangan kayak dikatakan agama semua orang itu sama. Tidak. Kalau agamanya kafir tetap masuk neraka. Nah gitu. Nah, silakan Ustaz. Ya. 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 Yang kedua pertanyaannya tentang hadis yang dilindungi dari biara. Hari jatuh laki atau perempuan yang berbilang, jadi laki-laki itu laki-laki. Itu dia menyatakan dibuka bilang. Kemudian dia berpisah. Ini saya memahami kalau yang melindungi nanti dia juga orang yang kayak kita laki sama kayak gitu. Iya, iya. Apa ini LGBT apa maksudnya? Bagaimana kalau kita mencintainya itu dalam arti ya dalam
Ya. Apakah itu kategorinya atau yang saklek seperti hadis itu rojulan, laki-laki jadi ketemu laki-laki menyatakan saya mencintai. Takutnya jatuh ke sahabatnya jadi bohong. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki, perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Ya. Hadisnya begini. Khuliqatil mar'atu min dhal'in a'waj. Yang dimaksud itu adalah bukan melindungi. Perempuan itu diciptakan dari tulang yang rusuk. Tidak menyebut melindungi hati. Itu mah bukan kalimat hadis, tapi kalimat yang mengatakan. Tapi malahan justru di sini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mar'atu kaddola in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha wa fiha iwajun. Kata Rasulullah, perempuan itu seperti tulang rusuk. Ya. Kalau kamu meluruskannya dengan keras, patah. Tapi kalau kamu membiarkannya, tetap saja dia bengkok. Jadi bukan melindungi. Itu adalah ilustrasi. Betino itu bengkok. Nanti ada uraian di sini. Termasuk menjadi pemimpin, boleh enggak perempuan itu? Boleh. Tapi kamu harus terima kepemimpinan yang dipegang secara umum oleh perempuan itu kekurangan berkahnya. Gitu. Bukan enggak boleh, boleh, tapi kekurangan berkah. Itulah makanya kepemimpinan yang paling berkah lah dipegang oleh laki-laki. Tidak ada rasul yang diutus dari perempuan. Semuanya laki-laki. Maka tadi kalimatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan, laki-laki itu selalu meluruskan perempuan. Qawwamuna itu menegakkan hukum untuk urusan anak perempuan. Apa itu orang-orang perempuan? Nah, terus ada lagi hadis Rasulullah. Jadi tadi bukan yang mengatakan perempuan melindungi laki-laki, itu bukan hadis, tapi itu perkataan mereka. Gitu saja. Pengertian hadis adalah ilustrasi perempuan itu kayak tulang rusuk bagian kiri. Jadi kalau dipaksa-paksa, bengkok dia. Bisa ribut dia. Tapi kalau dibiarkan saja, tetap bengkok saja. Jadi harusnya apa? Bijaksana ngadepilah perempuan itu. Nah, kemudian ada yang katanya hadis Rasulullah untuk saling kasih ya antara dua laki-laki gitu ya. Iya, itu hadis itu. Itu hadis daripada rajulani ya. Rajulani tahabba fillah. Nanti. Mana itu? Nah, inilah yang nggak hafal hadis nih. Ya. Jadi ada dijelaskan di sini di dalam hadis itu ada dua orang yang saling kasih sayang antara dua laki-laki tapi via di dalam keridhoanku, bukan berarti LGBT. LGBT itu keridhoan Allah apa keridhoan siapa? Keridhoan syaitan yang itu. Jadi rajulani ya. Coba nanti dilihat, insya Allah ada. Rajulani tahabba fillahi ijtima'an alaihi wa tafarraqan alaihi. Ya.
Aikana jitima'ahuma bisababil mahabbati fillahi ta'ala la li maslahati dunyawiyatin la li tijaratin wala li maksabin. Oh. Maksudnya dua orang laki-laki yang saling berkasih sayang, berjumpanya dia penuh kasih sayang, berpisahnya kasih sayang. Maksudnya ijtima'uhuma bisababil mahabbati fillah, disebabkan kecintaannya dalam merebut keridhaan Allah gitu. Jangan kaget itu dimaknai secara harfiah. Laju LGBT, laki-laki senang sama laki-laki, laju nikah, itu bukan nikah, ngadu bedug. itu mah, dan bukan keridhaan Allah, itu mah adalah kemurkaan Allah. Jadi ijtima'ahuma. Yang bagaimana? Dengan istri. Dengan istri. Ayo, kalau dengan istri harus begitu. Nanti minggu depan ketemu kajian itu. Ada anjurannya, ada larangannya. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Minggu depan masih ngaji lagi. Masih ngaji lagi? Masa. Kalau hujan kecil? Jadi ya nanti akan ketemu. Itu baru sebagian uraiannya. Masya Allah. Jadi beruntunglah orang yang ketemu teman orang yang mencintai Allah. Teman itu, kalau ada orang yang cinta Allah, lalu kita berteman sama dia, dikatakan beruntung. Betapa ruginya orang yang dimurkai oleh Allah jadi teman kita. Dan kita berteman dengan orang yang dimurkai oleh Allah. Itu tadi LGBT tadi. Rugi kita kata. Ngapa ndak rugi? Lanang kok sama lanang. Sama-sama kasar. Iya kan? Sama-sama kasar. Lain kalau sama perempuan halus, lembut. Iya kan? Nah, ini. Lagian pula. Tabu bedug. Insyaallah ya. Nah, jadi nanti kita akan kaji itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jadikan kami ini ya Allah seperti hamba-hambamu yang telah mendapat hidayah darimu ya Allah. Janganlah kami dijadikan hambamu yang tersesat ya Allah. Ya Allah, jadikan kami, anak kami, keturunan kami, jamaah kami, semuanya hamba-Mu yang soleh, hamba-Mu yang bertakwa, hamba-Mu yang umurnya digunakan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Perbanyak harta dan perbekalan hidup kami yang halal untuk bekal ibadah kepadamu, untuk membela agamamu. Perbanyak pula keturunan kami, tapi semuanya soleh dan takwa ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kalaupun tak muat di Indonesia ini, duniamu sangat lebar. Anak keturunan kami berkiprah di dunia membawa risalahmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna warham jami'al muslimin. Jadikan kami adalah hamba-hambamu yang berbakti kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Walaupun mereka telah tiada. Jadikanlah kami orang yang takzim kepada guru-guru kami supaya ilmu kami bermanfaat. Dan jadikan kami selalu hidup dalam bimbingan hukum yang Kau ridhai ya Allah, menjauh daripada yang Kau murkai. Allahumma inna nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dulu sebentar. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ayu sholat dan jamaah, badan sehat, hidup barokah,
Tidak sholat pasti sesat, tidak jamaah hidup terpisah. Sallallahu wasallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Orang alim di tengah kita, cahaya hidup pelita kita. Tanpa cahaya gelap gulita, hidup buta tanpa makna. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Abaji kemarin ada janji ya, bahwa ada pakaian bekas yang biasa dipakai Abaji. Mau kan? Kalau mau